ada seorang ulama ya, yang dia bersahabat dengan seorang ulama lainnya. Sejak kecil dia sudah bersahabat dan keduanya menjadi besar sama-sama menjadi ulama ya. Dan mereka berjanji siapa yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada sahabatnya itu apa yang mereka alami di alam kubur mereka. Salah seorang di antara ulama ini meninggal dunia dan sekian lama mereka kemudian ulama itu tidak mendapatkan mimpi atau kemudian firasat dan sebagainya dari sahabatnya yang telah meninggal ini. Sampai satu malam dia berjumpa dengan sahabatnya itu dan dia bertanya kepada sahabat yang telah meninggal ini, bukankah engkau pernah berjanji untuk memberitahu apa yang terjadi padamu di alam kubur? Ulama itu berkata, betul, telah berjanji, tapi pertanyaan begitu banyak di alam kubur itu sehingga aku tidak sempat memberikan kabar kepadamu. Sampai ada seorang perempuan yang kemudian dikuburkan di antara pekuburan kami, dan karena dia dikuburkan di tempat itu, maka 40 orang yang ada di sekitar kubur perempuan tersebut Allah lepaskan dari azab kubur mereka. Dan besoknya ulama ini kemudian mencari kubur kemarin yang baru dikuburkan, dan didapati di situ ada kubur seorang perempuan yang baru saja tanahnya masih baru kemudian ditimbun, dan dia mencari anggota keluarganya. Dan dia sampai pada rumah perempuan yang telah wafat itu, dan dia ditemui oleh anak perempuan dari perempuan yang wafat itu, dan dia bertanya, siapa gerangan ibumu? Perempuan itu berkata, ibuku adalah perempuan biasa, dia ibu dari kami semua, dia melayani kami, mendidik kami dengan baik dari ketika sejak kecil kami. Ulama itu kemudian terus yang dilakukan oleh ibumu, sehingga aku menyaksikan bahwa di dalam mimpiku, dan dia menceritakan kembali mimpinya kepada putrinya itu. Kemudian putrinya berpikir, cobalah, kata ulama itu, pikirkan apa amal yang dilakukan oleh ibumu. Putrinya kemudian berpikir, setelah sejenak dia merenung, dia teringat sesuatu, bahwa dia berkata, aku mengingat apa yang dilakukan oleh ibuku, bahwa dia setelah kemudian mengurusi kami, urusan keluarga, biasanya di pagi hari dia naik ke atas rumah dan menghadapkan dirinya ke arah makam Imam Husain dan membaca ziarah Imam Husain. Dan itu dilakukan tanpa henti, tidak pernah berhenti sehari pun. Sejak kami tahu dia, sejak kami lahir, kami menyaksikan ibu kami, dan itu perilaku yang sama di setiap pagi setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dia naik ke atas rumah dan membacakan ziarah Imam Husain alaihissalam. Dan karena ziarah itulah, pembacaan ziarah Imam Husain itulah, kemudian Allah memberikan kemuliaan baginya. Memohon agar Imam Husain alaihissalam pertama tentu memasukkan nama kita di antara nama yang kelak diberikan syafaat. Demikian kedua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bagi kita untuk dapat bergabung dengan jutaan para pecinta Al-Husain, melakukan perjalanan dalam arus cinta yang begitu dahsyat dan membara, menunjukkan kemudian perkhidmatan dan pelayanan kita sama dengan para kekasih-kekasih Imam Husain alaihissalam. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan itu pada kita, Allah berikan, mudahkan jalan kita untuk sampai pada keadaan tersebut. Dan hal yang lebih penting bahwa kita mewujudkan apa yang diinginkan oleh Imam Husain untuk menjadi al-muslihun, orang yang selalu melakukan upaya perbaikan, memperbaiki diri kita
memperbaiki keadaan kita, memperbaiki apa yang terjadi di antara kita. Upaya yang dilakukan itu bukan kemudian menjadi lawan dari muslihun, itu adalah mufsidun, ya. Orang yang berbuat kekacauan, berbuat kerusakan, memprovokasi orang lain untuk melakukan keburukan. Tapi al-muslihun adalah orang yang mendamaikan, memberikan ketentraman, memberikan kebaikan, menebarkan rasa sayang, cinta kasih, pelayanan, perkhidmatan, ithar, upaya untuk memperbaiki kemudian keadaan yang umat yang ada di sekitar kita. Sekiranya mereka tidak mampu, kita mendorong mereka untuk bisa mampu atau memberikan bantuan bagi mereka mungkin dari apa yang kita miliki untuk mereka. Ini adalah bagian dari tujuan Imam Hussein alaihissalam. Ya, juga kemudian hal yang paling mendasar adalah menanamkan rasa pada batin kita ini penolakan terhadap kezaliman, penolakan terhadap beragam jenis keburukan yang akan menimbulkan kerusakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara orang-orang yang al-muslihun, yang melakukan kebaikan dalam proses kehidupan kita ini. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat fi finaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar. Wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minni liziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh.